Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Untuk pertama kalinya di video kali ini saya akan bahas sub-brand Vivo ya, yakni iQOO. Smartphone yang saya bahas kali ini adalah iQOO Z9X. Jadi sebagus apa sih HP ini? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, iQOO Z9X di Indonesia hadir dalam dua warna ya, yakni black dan juga green. Untuk varian storage-nya ada 3, 8/128 dengan harga 2,999 juta, 8/256 dengan harga 3,299 juta, dan 12/256 dengan harga 3,699 juta. Tentunya sangat variatif ya. Untuk varian yang saya tes kali ini adalah varian tertingginya, yakni 12/256. So, langsung aja kita mulai bahas desainnya. Ngomongin soal desain, iQOO Z9X ini cukup punya identitas ya, nggak ngikut-ngikut brand lain. Bahasa desain kayak gini tuh saya suka ya, dia berani mempertahankan identitasnya. Bagian belakangnya ini berbahan plastik polikarbonat ya, jadi kerasa ringan. Walau baterainya itu monster ya, beratnya cuma 199 gram aja, dan dia udah tipis yakni 7,9 mm. Desain kameranya ini juga enak dilihat, simple dan punya identitas serta elegan juga. Buat framenya ini bahannya juga plastik ya, tapi cukup solid. Di kanan ada slot SIM tray, di mana SIM-nya ini hybrid, bisa pakai micro SD juga. Atas ada mikrofon, sisi kiri ada tombol volume dan power yang merangkap sebagai fingerprint. Kemudian di bawah masih ada 3,5 mm headphone jack, mikrofon, port USB-C, dan juga speaker utama. Oh ya, iQOO Z9X ini udah bawa dual speaker ya, di mana speaker satunya itu ada di earpiece-nya ini. Lanjut, layar smartphone ini bawa layar 6,72 inch Full HD Plus IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Pasti banyak yang bilang ya, sayang banget ya belum AMOLED. Well, saya setuju dan juga nggak setuju. Setujunya karena kualitas layar memang bagusan AMOLED. Tapi yang saya lihat beberapa orang itu justru lebih suka layar IPS. Ada yang bilang lebih awet lah, nggak gampang bleeding lah, atau shadow lah, dan sebagainya. Menurut saya iQOO ini emangnya itu lebih fokus ke performa ya ketimbang bagian layarnya. Yang saya lihat iQOO bisa aja sih ngasih layar AMOLED, tapi pasti chipsetnya nggak bakal sekencang yang dipakai sekarang. Untuk kualitasnya ini cukup aja ya, nggak spesial memang. Apalagi buat nonton YouTube juga belum mendukung HDR ya. Jadi saran saya untuk next gen-nya agak diperbaiki lah layarnya. Misal pakai AMOLED tapi 90 Hz juga nggak apa-apa. Atau pakai IPS yang paling bagus lah. Sekarang kan banyak ya brand China yang pakai panel IPS tapi udah mendukung HDR. Selain itu saya juga nggak ngelihat adanya perlindungan kaca khusus ya, macam Gorilla Glass di HP ini. Sementara untuk brightness-nya overall aman banget dipakai outdoor, di terik matahari masih kelihatan jelas. Thanks to 1000 nits brightness ya, dan juga automatic brightness-nya ini juga oke banget. Cepet lah untuk naik turunnya ini dan juga akurat. Sektor performa, iQOO mempercayakan Snapdragon 6S Gen 1 ya di iQOO Z9X. Kemudian ditandem dengan RAM 12GB LPDDR4X dan juga storage-nya 256GB UFS 2.2. Dengan konfigurasi ini, performa HP ini sangat powerful di harganya. Pas saya tes benchmark di AnTuTu V10 dapatnya itu di 560.000 poin. Dan untuk Geekbench-nya segini. Selain itu, stabilitas smartphone ini juga oke ya. Buat ngegame, chipsetnya ini tentunya udah enak banget ya. Mobile Legends bisa smooth super dengan berjalan stabil di 57 fps. Buat main tentu aja lancar banget. Mau farming, war turtle, dan juga musuh banyak, itu masih aman. Suhunya juga cukup adem ya, 30 menit main dari 31,7 jadi 39,9. Naik 8 derajat lah. Kalau PUBG Mobile kita bisa dapat grafik smooth ultra, buat main juga lancar, gyro juga sangat responsif, dan gak ada kendala. Main stabil di frame rate 38 fps, suhunya juga aman banget. Awal itu ada di 32,6, kemudian 30 menit jadi 39,4.
Lanjut, Genshin Impact bisa dapat default di low 30 fps. Udah bagus banget ya di harga segini, nggak lows ya. Selain itu, experience-nya juga enak banget. Main lancar, lawan musuh juga lancar, quest pun juga nggak ada masalah, dan suhunya juga masih terjaga. Awal ada di 32,8, kemudian 30 menit ada di 41,7 derajat. Ya, masih adem lah hitungannya. Nah, untuk car X3, tapi ini mulai agak keteteran nih. Secara default grafiknya dapat rata 5-30 fps, which is ini tinggi banget. Tapi kalau main di grafis segitu akan kurang nyaman. Mayoritas sih masih cukup aman ya, kayak drift, balapan, cuman beberapa menit kemudian akan mulai kerasa frame drop banget. Saran saya mending main di rata 3-30 fps. Untuk suhunya kali ini iQOO Z9X agak kewalan juga kalau di set grafik tinggi. Pas awal main ada di 31,2 dan 30 menit kemudian ada peningkatan yang sangat drastis ya, yakni di angka 45 derajat. Dimana suhu segini pastinya akan kurang nyaman ya. Overall main di grafik 3 masih oke, tapi grafik 5 jangan coba-cobalah. Sektor baterai adalah salah satu hal yang sangat dijagokan dari HP ini. iQOO Z9X ini bawa baterai 6000 mAh dengan dukungan 44 watt fast charging. Buat daya tahannya memang luar biasa awet. Buat main Mobile Legends 30 menit ngurang 7%, PUBG Mobile 30 menit juga ngurang 7%, Genshin 30 menit ngurang 9%, dan Car X3 30 menit cuman 8%. Pas saya tes PC Max, hasilnya juga tinggi banget. Ada di angka 13 jam 16 menit. Jarang banget ya ada HP di kelas harganya dengan skor setinggi ini. Menurut saya, selain kapasitas baterai, efisiensi chipset ini juga patut diacungi jempol. Ini good job sih buat Qualcomm dan juga iQOO. Sementara buat chargingnya dari 5%, 5 menit jadi 12%, 10 menit jadi 19%, 15 menit jadi 25%, 30 menit jadi 43%, 1 jam 79%, dan untuk full itu butuh waktu 1 jam 19 menit. Dengan speed segini hitungannya itu cepet ya, mengingat kapasitas baterainya itu gede banget. Kebalikan baterai, kamera jadi salah satu yang tidak diunggulkan di HP ini. iQOO Z9X ini bawa dua kamera belakang, yakni 50 megapiksel ISOCELL GN1 dan juga 2 megapiksel depth sensor. Di depan ada sensor 8 megapiksel Samsung S5 K4H7. UI kameranya menurut saya ya standar aja. Ada naik potret, foto, video, yang dimana kamera belakangnya bisa 4K 30 fps dan 1080p 60 fps dengan mode stabilisasi, serta dengan 30 fps pakai stabilisasi ya. Untuk video depan bisa resolusi 1080p 30 fps tapi tanpa stabilisasi. Di menu more juga ada mode pro ya, dimana ISO bisa 50-3200, shutter speed dari 1/12000 sampai 32 detik, dan juga sebagainya. Buat hasil fotonya menurut saya dynamic range-nya nggak terlalu luas ya, dan warnanya itu cenderung ke natural dan kerasa kayak kurang keluar aja. Hal ini tentu beda banget sama karakter kamera Vivo yang biasa saya coba, yang lebih ngepop ya warnanya. Untuk temperaturnya cenderung lebih cool ya. Dan buat kamera depan ya oke aja, hasilnya itu mirip kamera belakang, lebih ke natural. Oke, jadi ini adalah hasil video 1080p 30 fps di mode stabilisasi untuk iQOO Z9X ya. Jadi buat harga segitu menurut saya untuk videonya ini standar aja. Jujur saya nggak terkesima atau terpukau karena kualitasnya ya, karena menurut saya dynamic range-nya harusnya bisa lebih oke lah dari ini, karena di kelas harganya
itu banyak yang bisa ngasih dynamic range yang lebih oke. Cuman yang saya garis bawahi, dia masih bisa ngasih stabilisasi yang oke punya. Jadi meski secara dynamic range kurang, warna juga agak kurang, tapi at least ya stabil lah. Mungkin kalau kalian pengen banget beli HP ini dan agak kurang suka dengan warna video kameranya, bisa kalian edit sendiri ya. Kalau menurut saya ini warnanya agak kurang nge-pop up ya, kurang keluar gitulah. Dan dynamic range-nya juga harusnya bisa lebih bagus lagi. Yang jarang ada di HP 2 jutaan lain, di iQOO ini bisa rekam 4K. Sayangnya 4K-nya ini belum ada stabilisasi ya. Jadi kalau dibawa jalan kayak gini kerasa ada goyang-goyang gitu. Padahal ini saya jalan pelan-pelan aja dan nggak ada stabilisasi khusus yang disematkan di HP ini kecuali di mode 1080p 30 fps. Sementara untuk video kamera depannya ini bisa resolusi 1080p 30 fps saja dan nggak ada mode stabilisasi seperti di kamera belakang. Tapi hasilnya kayak gimana? Silahkan kalian lihat sendiri. Di sini saya jalan pelan-pelan dan jalannya ini agak menurun ya. Dan saya bawanya juga agak-agak goyang. Jadi harusnya ini goyang-goyang kalau nggak ada stabilisasi. Di sana dynamic range-nya lagi-lagi agak kurang luas. Di sana ada tol ya. Nah, kalau nggak terlalu backlight, dia masih cukup kelihatan lah. Tapi kalau backlight banget, dia nggak terlalu kelihatan. Untuk experience pakai Z9X ini itu enak banget ya. UI-nya itu fluid banget dan nyaman dipakai karena saya udah familiar sama UI-nya Vivo. Buat NFC-nya ini juga ada di samping kamera dan pembacaannya udah akurat banget. Begitupun dengan fingerprint-nya yang juga ngebut banget serta akurasinya itu patut diacungi jempol. Soal perlindungan air juga udah standar aman ya, udah ada IP64 yang terhitung ini tinggi ya buat 3 jutaan. Yang biasanya cuma dapat IP53 ataupun 54. Kena debu serta percikan air udah nggak terlalu mikir ya, karena ya at least aman lah. Sektor audio HP ini udah dual speaker, tapi entah kenapa kualitasnya biasa aja. Suaranya memang keras sih, bahkan keras banget kalau di set volume 300%. Tapi untuk clarity-nya saya ngerasa agak kurang ya, karena masih ada ya yang lebih baik di harganya. Kalau buat ngegame sih oke-oke aja, suara tembakan bakal akan kerasa kenceng banget di HP ini. Tapi memang untuk dengerin musik ya agak kurang, tapi buat ngegame sih oke. So, kesimpulannya apakah iQOO Z9X ini worth it buat dibeli? Jawaban saya yes ya, kalau kalian itu emang orangnya suka ngegame dan juga nyari performa baterai yang awetnya itu di luar nurul ya. Asli HP ini tuh awet banget. Tapi kalau kalian nyari sebuah keseimbangan antara performa dan juga kamera, rasanya akan kurang cocok. Apalagi kalau kalian beli buat kameranya, iya jangan beli HP ini karena nggak bakal cocok. Masih ada beberapa smartphone lain yang kameranya itu lebih bagus ya menurut saya. Saran saya kalau kalian emang minat beli HP ini, beli aja yang varian 8x256 atau 12x256. Karena baterainya itu awet ya, jadi sayang aja kalau storage-nya itu nggak awet. So, dengan kelebihan dan kekurangannya tadi, apakah kalian tertarik buat beli HP ini? Coba kalian tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.